Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada kali ini kita akan mengadakan ibadah sabda lingkungan biasa. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyanyikan lagu pembukaan. Lagu pembukaan 162. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukan namanya. Mohon kuat dalam percaya bersama pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Yesus mendaki para muridnya untuk selalu berkumpul, berdoa, dan mengucap syukur. Maka pada saat ini kita pun berkumpul untuk mengucap syukur atas berkat yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Atas kebersamaan kita pada kesempatan ini dengan cara memperdalam kesatuan kita dengan Yesus dan kesatuan kita satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita layak datang dan beribadah kepadanya. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memandang dan memperhatikan kita, mengasihani kita dan menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ungkapan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan, Allah Tritunggal Maha Kudus. Atas rahmat kehidupan yang kami alami setiap hari, begitu besar kerinduan kami akan Dikau sehingga kami sebagai umat berkumpul untuk memuji Dikau serta memperkuat iman kami dengan sabdamu yang menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami. Terangilah kami dengan firman-Mu agar kami mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dengan pengentaran Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai dengan 9. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat." Sekarang kita akan mendengarkan bacaan Injil. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 31 ayat 1 sampai dengan 5. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang yang
ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, dan tuli dijadikannya mendengar, dan bisu dijadikannya berkata-kata. Marilah kita mendengarkan renungan pada hari ini. Renungan hari ini kita akan membicarakan tentang mendengar dan menyerukan suara Allah. Dilihat dari kutipan Injil tadi, kita mendengar firman Tuhan tentang tuli atau tidak bisa mendengar. Biasanya sepakai dengan orang bisu atau tidak bisa bicara. Sebab orang belajar berbicara pertama-tama dengan terlebih dahulu mendengarkan. Apa yang didengar melalui telinga kemudian diucapkan kembali melalui mulut. Waktu saya mulai belajar bahasa Indonesia, tempat kursus saya, di mana ada slogan, lihat gerakan bibir baik-baik dengan baik-baik bicara, dan akan menjadi bahasa yang lancar. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang orang yang membawa seorang tuli dan gagap kepada Yesus dengan permohonan agar disembuhkan dari penyakitnya. Yesus kemudian memisahkan orang yang tuli dan gagap itu dari orang banyak dan menyembuhkannya. Cara Yesus menyembuhkan cukup unik, yaitu dengan memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Meludah lalu meraba lidah orang itu, ia kemudian mengadah ke langit, menarik napas dan berkata, Efata. Seketika orang itu yang tadinya tuli dan gagap itu pun menjadi sembuh. Tanpa rasa jijik, Yesus menyembuhkan terdorong oleh belas kasihan. Dalam bacaan pertama tadi, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena tidak mau mendengarkan suara Allah. Mereka justru memilih untuk mendengarkan ular yang membujuk mereka untuk tidak menaati Allah. Ular berhasil menyesatkan mereka dengan pemahaman yang keliru tentang Allah. Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya boleh memiliki telinga yang mampu mendengar sabdanya dengan baik dan lidah yang mampu mewartakan sabda-sabda itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita mengucapkan syahadat atau aku percaya bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut berpenantian pada hari ketiga bagi di antara orang mati, ia naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan doa umat. Yesus bersabda, bagi manusia merupakan hal yang tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Makanya dari itu marilah kita berdoa dengan penuh iman kepadanya. Bagi keluarga yang kami kunjungi, ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu serta pelindungan bagi keluarga ini, agar setiap usaha dan pekerjaan mereka dapat berjalan baik. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya yang membayangi kehidupan mereka, serta kuatkanlah mereka dalam menghadapi tantangan yang mereka alami dalam kehidupan berkeluarga, sehingga dengan kekuatan iman mereka bisa mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal, ya Bapa, ingatlah akan saudara-saudara kami yang sudah meninggal. Ampunilah mereka dari dosa-dosa yang mereka perbuat di dunia. Dan semoga mereka mendapatkan tempat dalam kediaman abadi bersama dengan Dikau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang telah mendekati ajal, ya Bapa, dampingilah saudara-saudara kami yang telah mendekati ajal. Berikanlah mereka kekuatan dalam iman, agar mereka selalu siap untuk kembali kepadamu Sang Pencipta kehidupan. Marilah kita mohon. Bagi kita umat wilayah rohani atau lingkungan, ya Bapa, berkatilah kami umat wilayah rohani atau lingkungan, agar kami selalu berpegang teguh pada iman akan Dikau. Kuatkanlah kami untuk menjalani pergumulan hidup kami, agar kami tidak cepat menyerah terhadap suatu permasalahan yang kami alami. Kuatkanlah kasih persaudaraan di antara kami semua, agar kami kuat dan hidup dalam kasih dan berbuah serta berkembang di dalamnya. Marilah kita mohon.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, benteng kehidupan kami, dengarkanlah doa-doa permohonan kami kepadamu. Kami percaya Engkau selalu menyediakan yang terindah dalam kehidupan kami semua, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Yesus sendiri. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Betapa mulialah namamu di seluruh bumi ya Tuhan Allah kami. Hanya kepadamulah kami serahkan jiwa dan raga kami, karena Engkau menuntun kami menuju ke air yang tenang di mana kami merasa aman. Saat ini kami telah disegarkan kembali melalui sabdamu yang suci. Semoga melalui sabdamu akal budi kami selalu dicerahkan, sehingga karya dan ucapan kami selalu memberikan kedamaian bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menerima berkat dan pemutusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan agar kita dituntunnya dalam aktivitas setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan sabda kita ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Amin. Lagu penutup pada waktu 308. Bangunlah Nada kelam, hidup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu.